Nah, Garam sangat marah melihat Iji diperlakukan seperti itu, sehingga Iji segera mencegahnya. Tapi karena si kambing menantang, Garam tentu semakin murka. Namun, ya, Hunglam alasan kalau Garam marah kepada dirinya, biar si kambing dan Jongmen gak mempermasalahkan itu. Jadinya, Garam yang tersadar terpaksa pergi. Iji pun segera menyusulnya, menjelaskan kalau ia melakukan itu demi masa depan anak didiknya, sama seperti yang dilakukan Garam. Membuat Garam akhirnya ngerti, meskipun itu membuatnya sangat sedih. Masalahnya adalah mereka yang semakin merasa terganggu mulai mencari cara untuk menyingkirkan si Garam, di mana Jongmen teringat dengan seorang wartawan yang selama ini mengincar si Garam. Nah, berkat pengorbanannya, Iji akhirnya diterima kembali sebagai pelatih. Dan karena itu, Iji pun meminta Ujin untuk latihan sendiri. Alasan agar si kambing gak merasa terganggu. Membuat si kambing senang. Padahal mah, Iji menyembunyikan apa yang dialami Ujin, di mana ia diam-diam melatih keseimbangan Ujin meskipun sulit. Singkatnya, hari undian Kejornas pun akan dilakukan. Dan seperti biasa, yang dipilih sebagai wakil pengambilan undian adalah manusia paling beruntung yang dinilai dari sebuah aplikasi. Tapi nggak disangka Garam malah mendapat keberuntungan sempurna hari ini. Begitupun Iji. Alhasil mereka berangkat pakai mobil emas, bahkan untuk makan pun harus yang kuning-kuning. Ya, warung kecil itu adalah tempat mereka makan dulu sebagai atlet. Dan sekarang mereka mencatat kenangan di sana sebagai pelatih. Nah, saat waktunya tiba, mereka pun muncul dengan setelan norak. Tapi berkat itulah hasil undian yang mereka cabut pun dipenuhi keberuntungan, di mana lawan setiap cabang di putaran pertama adalah tim yang muda, termasuk tim rugby yang bloknya terpisah dari SMA Desang. Artinya mereka hanya akan bertemu musuh bebuyutannya itu di partai final, membuat mereka bersemangat, kecuali si Songjun yang menyembunyikan cederanya itu. Di lain sisi, Jongmen menemui wartawan dipanggil Wawan, di mana si Wawan berjanji akan mengungkit masalah doping si Garam, bahkan siap melengsarkan kepala sekolah lebih cepat. Besoknya, mereka pun latihan dengan semangat, namun ya, perkembangan pesat si Maung membuat Songjun semakin cemburu. Padahal kan Maung hanya ingin main sebagai dirinya sendiri. Tapi karena itu, Songjun pun menegurnya untuk tidak melakukan hal yang tidak perlu. Setelahnya, Songjun memaksa menunjukkan kemampuannya, namun Juyang tentu nggak membiarkannya. Alhasil, mereka pun akhirnya tahu tentang cedera itu, membuat Garam sangat panik, segera melarikannya ke rumah sakit. Nah, setelah diperiksa, Songjun mengalami sobekan 3 cm di persendian bahunya. Dan itu butuh waktu lumayan untuk pemulihan. Yang pastinya itu membuat Garam sangat pusing. Karena nggak mungkin membiarkan Songjun bermain, bahkan latihan, sebelum benar-benar pulih. Dan setelah menenangkan diri, ia pun memberi semangat kepada yang lain, utamanya Juyang yang sejak tadi merasa bersalah. Nah, 3 minggu sebelum Kejurnas, cedera Songjun menjadi bahan pembahasan sekolah. Namun Garam meyakinkan kalau timnya gak masalah soal itu. Tapi masalahnya Garam mulai merasakan sakit yang intens di bagian dadanya. Namun ibu Songjun tiba-tiba mengajak bertemu besok. Songjun sendiri sangat senang setelah Ujin menanyakan nomor kamarnya. Sampai-sampai ia segera keramas. Tapi kan tangannya satu gak berfungsi, membuatnya kewalahan. Untung seseorang datang membantu, yang gak lain adalah si Ujin. Tentu saja ia sangat bahagia, lihat aja tuh tampang gak jelasnya. Tapi saat Ujin jujur tentang keseimbangannya, Songjun tentu protes saking khawatirnya. Lah, malah keceplosan dong, kan itu membuatnya salah tingkah. Di saat yang sama, Garam gak sengaja memergoki si Wawan di tempat latihan. Yang pasti, Garam ingat betul dengan wartawan satu ini. Wartawan yang paling vokal membahas masalah dopingnya dulu. Sehingga ia pun mengingatkan agar si Wawan gak mengganggu timnya, karena ia pasti gak akan tinggal diam. Sementara Songjun semakin senang setelah diajak makan. Apalagi Ujin menjelaskan kalau ia dan Maung gak ada hubungan apa-apa, termasuk masalah kesalahpahaman kemarin. Karena itu besoknya si Songjun dengan semangat ingin latihan, tapi Garam jelas gak membiarkannya. Setelahnya Garam pun menemui ibu Songjun menjelaskan masalah cedera itu. Tapi ibu Songjun gak masalah soal itu,
karena tujuannya datang yaitu meminta bantuan Garam untuk membujuk Songjun berangkat ke Spanyol dan belajar menjadi agen pemain sepak bola. Namun, ya, Songjun yang telah menerima telepon dari saudaranya tentu nggak membiarkan ibunya menjelaskan sekali lagi kalau ia tuh hanya ingin bermain rugby, apapun yang terjadi. Toh bagaimana mungkin ibunya mengatur masa depannya jika ibunya nggak pernah menonton sekalipun pertandingannya. Nah, karena semua itu, Songjun pun semakin depresi, memaksa Garam mengizinkannya latihan. Tapi Garam tetap nolak. Tapi kan di saat seperti ini, Songjun harus mempersiapkan diri biar dapat membuktikan kepada ibunya bahwa dirinya mampu sukses dengan rugby. Membuat Garam terdiam, gak tahu lagi mau menjelaskan apa kepada anak muda keras kepala itu. Di lain sisi, mereka mulai sedih dan gelisah karena jika Songjun belum pulih sampai ke Jurnas, tim mereka tentu gak akan bertanding. Tapi masalahnya, Songjun yang melihat itu tentu merasa sangat bersalah. Alhasil, ia pun nekat memesan doping untuk menghentikan rasa sakit akan cederanya. Di mana malamnya, ia diam-diam melakukan COD, gak sadar dengan si Wawan yang memotretnya dari jauh. Pagi pun tiba, sekolah tiba-tiba gempar dengan berita terbaru. Sementara Garam ingin segera meminum obatnya akibat penyakitnya mulai sering kambuh. Tapi melihat pesan dari Hungnam, ia jelas sangat terkejut. Ya, musang pendidikan ini segera menggeledah kamar tim rugby untuk mencari doping tersebut. Yang pasti Garam gak membiarkannya. Tapi Jongmen menunjukkan berita terbaru, begitupun si kambing yang berhasil menemukan doping itu di laci Songjun. Alhasil, Garam pun menarik Songjun ke kamar sambil meminta yang lain menghalangi dua musang itu. Ya, Garam hanya ingin memastikan apakah Songjun sudah meminumnya. Dan karena Songjun ngaku belum sempat, Garam pun akhirnya meneteskan air mata dengan sangat lega. Sementara di luar, Bukang dan Iji datang bersamaan dengan Garam yang keluar, di mana Garam menjelaskan kalau itu adalah obatnya. Seketika semuanya terkejut setelah tahu alasan Garam memakai doping 3 tahun lalu, utamanya si Songjun yang merasa sangat bersalah.